Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepi Supriyadi. Kali ini saya akan membahas mengenai cara menyusun KSP atau Kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, bagaimana cara menyusun Kurikulum Satuan Pendidikan yang baik? Oke, mari kita lihat di instrumen verifikasi KSP tahun 2025-2026. Oke, yang pertama di sini harus ada ya nama sekolah, nama kepala sekolah, NPSN, alamat, tanggal verifikasi, petugas verifikasi, jabatan petugas verifikasi. Kemudian komponen dan indikator. Nah, proses penyusunannya, sekolah menyusun KSP melalui pembentukan tim penyusun KSP. Jadi untuk bisa membuat suatu kurikulum satuan pendidikan, maka sekolah harus membentuk tim penyusun. Nah, siapa saja yang menjadi tim penyusunnya? Itu biasanya ada kurikulum dengan para pejabat di sekolah. Penyusunan draft KSP, workshop KSP, finalisasi KSP. Nah, ini di proses penyusunannya. Penyusunan KSP melibatkan stakeholder, ada kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, komite, wali murid, dinas pendidikan atau pengawas. Kemudian di sampul atau halaman judul ini memuat judul yang tepat. Nah, terdapat logo sekolah dan atau daerah, memuat tahun ajaran, dan terdapat nama dan alamat sekolah. Inilah contoh untuk covernya ya, seperti ini. Terdapat judul yang tepat, nama sekolah, tahun pelajaran, dan nah ini jurusan-jurusannya, alamat lengkapnya ada. Ya. Kemudian apa lagi? Di sini juga ada lembar penetapan, verifikasi dan validasi. Terdapat yang pertama, terdapat rumusan atau lembaran penetapan KSP ditandatangani oleh kepala sekolah dan diberi stempel. Baik, ini contohnya lembar penetapannya. Nah, contoh lembar penetapannya ini terpisah ya. Ini harus ada tanda tangan kepala sekolah. Kemudian yang kedua ada terdapat rumusan atau lembar verifikasi KSP ditandatangani oleh pengawas. Nah, ini di halaman yang berbeda. Tadi ada lembar penetapan, kemudian ada lembar verifikasi seperti ini. Formatnya, lembar verifikasi. Oke, yang ditandatangani oleh pengawas ya. Pengawas pembina. Kemudian ada yang dinamakan juga terdapat rumusan atau lembar validasi pengawas KSP ditandatangani oleh kepala KCD. Setelah oleh pengawas, maka selanjutnya KSP harus ditandatangani oleh kepala cabang dinas pendidikan. Nah, seperti ini. Oke, nah inilah di sampul awalnya. Nah, di sini ada identitas sekolah yang saya tambahkan ya. Kemudian ada tim penyusun yang tadi. Yang pertama kita harus membentuk tim penyusun, maka di sini kita sudah membentuk tim penyusunnya. Nah, di sini ada penolak A, kita masukkan juga. Lanjut. Selanjutnya ini ada kata pengantar. Pengantar penyusunan dan atau pengembangan kurikulum satuan pendidikan yang memuat ucapan terima kasih kepada pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen KSP. Ya, di sini di kata pengantarnya harus sesuai ya kepada siapa saja yang sudah berkontribusi dalam penyusunan KSP ini. Nah, lalu ada daftar isi. Bisa dilihat contoh daftar isinya. Ini dari bab 1 sampai bab 5 sudah ada. Nah, barulah kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan kita ada latar belakang dan landasan hukum. Nah, seperti ini di bab 1 itu ada latar belakang seperti tantangan internal sekolah seperti apa dan tantangan eksternalnya juga seperti apa. Cantumkan. Nah, di sini ada kondisi nyata berdasarkan analisis konteks ya.
Jadi kita menggunakan analisis SWOT, karakter satuan pendidiknya seperti apa. Nah, landasan hukumnya kita harus mencantumkan nih. Ada beberapa Permendikbud, cantumkan Pergub, cantumkan juga ya yang terbaru. Ada analisis rapor pendidikan dan rapat dewan guru atau komite ya dicantumkan di sini. Nah, ini yang tadi analisis karakter satuan pendidikan. Seperti apa karakter satuan pendidikan di sekolah kita. Mari kita contoh ya yang tadi analisis karakter. Nah, ini karakter satuan pendidikan. Komposisi gurunya ada berapa, guru kejuruannya ada berapa, cantumkan. Nah, komposisi siswa, jumlah siswa kita cantumkan. Dan strategi yang kita gunakan seperti apa, itu dicantumkan di analisis karakter satuan pendidikan. Nah, daya dukung sarana prasarana kita cantumkan ada apa aja termasuk ruangan, kursi, meja, papan tulis itu dicantumkan di bagian sarpras. Nah, yang karakteristik program keahlian kalau yang SMK masing-masing program keahliannya, karakternya kita analisis ya, karakteristiknya seperti apa dan kita cantumkan di sini. Ada 4 jurusan yang sudah. Nah, ini yang tadi dasar hukum. Ini sudah dicantumkan dasar hukumnya. Ini banyak sekali dasar hukumnya ya. Jadi mulai yang terdahulu sampai yang sekarang, yang terbaru, ini sudah dicantumkan. Nah, apalagi kemudian di analisis potensi dan kekhasan daerah setempat, analisis program dan konsentrasi keahlian. Yang tadi, analisis keterlibatan orang tua untuk mendukung perkembangan peserta didik, analisis prestasi keterlibatan peserta didik dalam bidang akademik dan akademik, analisis daya dukung dunia kerja, analisis rapor pendidikan 2 tahun ke belakang, visi misi tujuan satuan pendidikan. Nah, ini jelas visi misi itu harus tercantum di KSP ya. Visi misi tujuan program keahlian, konsentrasi keahlian harus ada juga visi misi program keahlian. Kemudian pengorganisasian pembelajaran ya. Kalau di sekarang itu ada intra, ada kokurikuler dan ada ekstrakurikuler ya. Itu semua harus dicantumkan. Pembiasaan sekolah kita harus cantumkan juga. Nih, di sini contohnya proses penyusunan visi misi sekolah, kajian SKL. Nah, visi misi dan tujuan pendidikan, visi satuan pendidikan, ini sudah dicantumkan. Strategi untuk mencapai tujuan, nah, semua ini sudah tercantum di sini. Pengorganisasian pembelajaran, nah, pola pembelajarannya seperti apa, jumlah jam pelajarannya termasuk struktur kurikulumnya di sini sudah dicantumkan ya. Nah, contoh struktur kurikulum yang digunakan di sekolah itu harus dicantumkan semua di KSP. Capaian pembelajaran. Nah, kemudian ini konsentrasi keahlian. Nah, ini yang terbaru, ini belum semua kokurikuler. Nah, di sini kokurikulernya harus kita cantumkan. Contohnya ini temanya produktif dan presisi. Fokus dimensinya kreativitas kemandirian yang 8 dimensi profil lulusan. Ini baru satu tema saya mencantumkannya, belum selesai semua. Praktek kerja industri ini jadi saya cantumkan PKL ya. Nah, seperti apa pelaksanaan PKL. Kokurikuler. Nah, kokurikuler. Ini yang tadi yang pengganti P5 ya. Kalau ini seharusnya di pembiasaan. Ini di program pembiasaan. Kemudian ekskul. Ekskul juga ini jarang dicantumkan, kita harus cantumkan. Mulai dari program kerja, visi misinya seperti apa. Ini cantumkan di ekstrakurikuler, harus ada di KSP. Nah, ini setiap masing-masing ekskul ada program kerjanya.
seperti ini contohnya ya. Banyak sekali program kerja dari ekstrakurikuler. Kalau dulu hanya nama-namanya saja, sekarang mencantumkan visi misi program kerja dari masing-masing ekstrakurikuler. Nah, tidak lupa pasti ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini cantumkan ATP, modul ajar, kalender pendidikan, prota promes dicantumkan di bab 4 ini, perencanaan pembelajaran. Seperti ini contohnya. Nah, ini contoh asesmennya juga harus ada, yang otomatis ada di modul ya. Nah, bab 5, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kita mencantumkan bagaimana evaluasi kita, pengembangan profesional guru, seperti apa, sekolah juga seperti apa. Barulah bab 6-nya kita ke penutupan. Kalau mau nambah 5 bab juga tidak apa-apa sebetulnya ya, tergantung kita membuatnya. Dan yang terakhir, daftar pustaka serta lampiran-lampiran. Seperti yang tadi, modul ajar itu bisa disimpan di lampiran, foto di lampiran, daftar hadir rapat, workshop, penyusunan KSP, syarat kenaikan kelas, itu di lampiran ATP. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang cara penyusunan KSP. Kenapa sih saya tidak menempelkan dokumennya saja untuk mudah di-download? Saya tidak ingin Bapak Ibu hanya terpaku copy paste, tapi Bapak dan Ibu mampu membuat KSP secara mandiri supaya setiap tahun ke depannya bisa paham. Dan yang tadi urutannya secara yang benar itu yang barusan disampaikan, harus ada apa aja di dalam kurikulum satuan pendidikan. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.